hari Bincang Kumham kita ketemu lagi dengan tokoh yang luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Pak Dr. Mualimin Abdi yang hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan ada beberapa agenda beliau hadir di Kalimantan Tengah beberapa hari ini. Ya, kemarin beliau sudah memberikan penilaian kepada percontohan layanan publik berbasis HAM yang ada di Kabupaten Kepulauan Pisau. Ini merupakan percontohan yang luar biasa karena hanya beberapa provinsi saja yang memiliki percontohan untuk layanan publik berbasis HAM. Ya, nah, pada hari ini beliau juga sudah mengukuhkan gugus tugas bisnis dan hak asasi manusia. Nanti kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan isu ini, karena isu ini merupakan isu yang sangat penting, terutama untuk masa depan bisnis yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Baik, kita langsung saja. Pak Dirjen, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, selalu seger. Siap, Pak Kadir. Ya. Baik, Pak Dirjen, terima kasih sudah berkenan untuk mengunjungi Kalimantan Tengah. Kami merasa terhormat Bapak sudah hadir di Kanwil, dan ini kita punya ruang khusus untuk podcast Pak Dirjen, namanya Bincang Kumham. Jadi di Bincang Kumham ini kita akan leluasa untuk mengeksplor beberapa isu, terutama isu bisnis dan HAM yang baru saja Bapak kukuhkan tugasnya. Pak Dirjen, ini masyarakat mungkin perlu mendapatkan informasi lebih jauh. Ini soal bisnis dan HAM ini kan mungkin belum semua tahu, belum semua familiar. Kok bisa bisnis dihubungkan dengan asasi manusia? Selama ini kan selalu terpisah, bisnis ya bisnis, HAM ya HAM begitu ya. Padahal ternyata ada korelasi yang sangat kuat. Bagaimana ini penjelasannya Pak Dirjen? Terima kasih Pak Kadif yang Kumham, Pak Arfan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya betul, kemarin kami baru meninjau ya ke Kabupaten Kepulauan Pisau. Bu Bupatinya sangat appreciate ya, sangat memberikan informasi yang baik, terutama di Puskesmas Bereng, dan ada layanan terpadu ya di sana yang didorong menjadi proyek percontohan. Betul, hanya ada di beberapa provinsi. Saya lihat sekira di Provinsi Kalimantan Tengah ya, di Kabupaten Kepulauan Pisau saya kira sangat baik. Kemudian hari ini yang tadi disampaikan betul, kok ada istilah bisnis dan hak asasi manusia. Maka tadi saya sampaikan bahwa Indonesia sebagai negara anggota PBB, anggota Dewan HAM PBB, maka Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi maupun undang-undang tentang hak asasi manusia, maka Indonesia punya kewajiban untuk melaksanakan instrumen-instrumen HAM yang telah dihasilkan oleh Dewan HAM PBB. Salah satu instrumen HAM dan sebagai juga kewajiban apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kewajibannya adalah juga melaksanakan instrumen-instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Maka pada tahun 2011 itulah Dewan HAM PBB memandang perlu untuk mengeluarkan sebuah instrumen yang walaupun non legally binding gitu ya sifatnya, artinya tidak mengikat secara serta-merta, tetapi sebagai negara pihak negara anggota, saya kira ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, menghasilkan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam aktivitas bisnis. Ya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis. Sebetulnya Indonesia sudah melaksanakan itu dari tahun 2011, yang dahulu dikomandoi oleh Kemenko Perekonomian.
Gitu ya. Jadi memang keanggotaannya selalu kolaboratif. Betul, ya, iya. dari semua. Kemudian sosialisasi oleh Kemenko Perekonomian ternyata kurang efektif. Kemudian Kemenko Perekonomian memandang bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia punya nomenklatur hak asasi manusia, kemudian punya kanwil di seluruh Indonesia, memandang perlu bahwa Kementerian Hukum dan HAM lebih cocok untuk mengemban tugas ini. Ya. Itu ya. Maka saya selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia bergerak cepat. Setelah dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka segera mungkin kita susun surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pembentukan gugus tugas nasional. Kemudian ditetapkan juga gugus tugas daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan SK dari Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah Pak Kadir semata-mata ya, bahwa Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB terus-menerus mengimplementasikan gitu ya hal-hal yang terkait hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar para pelaku bisnis, para pelaku usaha terus-menerus gitu tentunya mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, ini adalah nilai positifnya agar para pelaku usaha, apalagi pelaku usaha dalam jumlah yang besar gitu ya, yang melakukan ekspor gitu, maka kita dorong agar betul-betul ekspor hasil produk dari usaha itu betul-betul sudah menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang nantinya akan diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini sangat penting ya agar Indonesia sebagai negara yang terus berkembang tidak lagi kemudian diidentikan sebagai negara yang aktivitas bisnisnya tidak ramah hak asasi manusia. Begitu Ya, Pak ya. Jadi simpulannya Pak Dirjen, ini berarti nanti kita akan menuju pada pelaksanaan bisnis yang lebih humanis, Yes, gitu ya. betul. Jadi kita akan bangun persepsi masyarakat, Ya. perusahaan, Betul. bahwa kalau kemudian mereka melaksanakan aktivitas bisnis mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, itu tidak akan ada rugi-ruginya. Betul. Tidak merepotkan, tidak membebankan, tidak merugikan, tidak menambah biaya. Justru malah menguntungkan. Justru buat mereka. menguntungkan, punya nilai lebih gitu ya. Apalagi ini kan sistemnya juga sukarela, Ya. voluntary gitu Ya, ya. ya. Silahkan apa yang para pelaku usaha tidak paham, tidak perlu disampaikan, nanti silakan datang di gugus tugas daerah yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ya. Provinsi Kalimantan Tengah. Dan peluang untuk berkompetisi dengan negara-negara luar itu akan semakin besar. Betul. Indonesia Ya. kalau nanti Stranas itu ditandatangani oleh Presiden, Indonesia di Asia negara kedua setelah Thailand. Oke. Ya gitu ya. Thailand, Filipina, Malaysia sangat maju mempromosikan agar para pelaku usaha itu menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Tetapi dia belum diikat oleh instrumen setingkat yang dikeluarkan oleh kepala negara. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Presiden Joko Widodo Stranas itu segera disahkan, yang kemudian ini menjadi kebanggaan juga ya di dunia internasional, khususnya di negara kawasan di Asia. Terima kasih Pak Dirjen. Closing statement. Ya, Ini SK gugus tugas ya, di kantor wilayah. Ini kan terdiri dari unsur dari kantor wilayah dan Ya. juga pemerintah provinsi. ya. Nah, Bapak ada arahan khusus terkait dengan ini agar kemudian gugus tugas bisa berkolaborasi, bersinergi menjalankan Betul. tugasnya dengan baik. Ya, saya kira pada para anggota gugus tugas yang telah dilantik, yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM dan para kepala dinas, saya kira ini pertama mungkin kolaboratif, kedua sosialisasi, yang ketiga ayo kita sampaikan bahwa para pelaku usaha itu ya terus bertanya kepada gugus tugas daerah untuk melaksanakan apa yang belum di dalam aktivitas bisnis. Baik. Semoga para anggota gugus tugas daerah
Walaupun kami tahu ini adalah pekerjaan yang sifatnya sosial, karena belum ada instrumen yang memang memadai itu, maka semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Dirjen sudah bersama-sama dengan kita semua untuk mengikuti bincang Kumham. Baik, Pak Hari. Salam Pelimaham. Ya, salam Pelimaham. Ya, sampai jumpa lagi dengan sesi bincang Kumham berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.